Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eti Skarwati, mahasiswa Magister Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mind mapping mekanisme layanan PDBK di sekolah inklusi. Mind mapping ini kami sampaikan sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester dari Magister Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, mata kuliah anak berkebutuhan khusus. Mekanisme layanan PDBK peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah inklusi diatur dalam Permendikmas nomor 70 tahun 2009 pasal 6 ayat 1. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa yang pertama, pemerintah kabupaten atau kota menjamin terselenggaranya pendidikan inklusi sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian yang kedua, pemerintah kabupaten kota menjamin tersedianya sumber daya pendidikan inklusif pada satuan pendidikan yang ditunjuk. Dan yang ketiga, pemerintah dan pemerintah provinsi membantu tersedianya sumber daya pendidikan inklusi. Mekanisme layanan peserta didik berkebutuhan khusus meliputi 3. Yang pertama adalah proses penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus. Kemudian yang kedua, identifikasi, asesmen, dan intervensi. Dan yang ketiga adalah penempatan dan tindak lanjut. Penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus dapat dilakukan dengan 3 skema, yaitu skema 1, kemudian skema 2, dan skema 3. Pada penerimaan PDBK skema 1 sebagai berikut. Orang tua bisa datang ke rumah sakit, kemudian membawa hasil pemeriksaan ke sekolah. Bisa juga dari rumah sakit orang tua datang ke dinas pendidikan. Setelah dari dinas pendidikan, maka orang tua akan menuju ke sekolah. Kemudian untuk skema yang kedua, orang tua bisa langsung datang ke sekolah. Kemudian dari sekolah mengarahkan orang tuanya untuk datang ke rumah sakit. Kemudian dari rumah sakit, orang tua bisa membawa kembali putranya yang memiliki kebutuhan khusus untuk kembali ke sekolah. Bisa juga dari rumah sakit menuju ke dinas pendidikan. Setelah dari dinas pendidikan, orang tua bisa membawa anandanya menuju ke sekolah. Kemudian untuk skema yang ketiga, orang tua bisa membawa putranya untuk menuju ke unit layanan disabilitas. Setelah dari layanan disabilitas, orang bisa hasilnya dibawa kembali oleh orang tua. Bisa juga dari layanan disabilitas langsung diserahkan ke sekolah. Kemudian dari layanan disabilitas bisa menyerahkan hasil dari pemeriksaan kepada rumah sakit. Kemudian rumah sakit mengembalikan kepada disabilitas. Kemudian disabilitas bisa ke dinas pendidikan. Dinas pendidikan bisa kembali ke disabilitas. Rumah sakit pun bisa menuju ke dinas pendidikan. Untuk selanjutnya dinas pendidikan menuju ke sekolah. Jadi dengan skema yang ketiga ini melewati unit layanan disabilitas terlebih dahulu. Dari orang tua menuju ke
disabilitas, dari disabilitas menuju ke rumah sakit bisa menuju ke dinas pendidikan, kemudian ke sekolah, bisa juga dari dinas pendidikan dikembalikan ke disabilitas, kemudian disabilitas menuju ke sekolah, dan dari sekolah bisa memberikan laporan kembali kepada unit layanan disabilitas. Identifikasi, asesmen, dan intervensi. Identifikasi dilakukan dengan tujuan yang pertama adalah screening. Kemudian yang kedua, referral. Yang ketiga, klasifikasi. Yang keempat, perencanaan pembelajaran. Yang kelima, pemantauan kemajuan belajar. Yang dimaksud screening di sini adalah penjaringan. Kemudian referral itu adalah pengalih tanganan. Kemudian langkah yang kedua, setelah diidentifikasi, maka akan dilakukan asesmen. Dalam kegiatan asesmen diperlukan peran guru, peran orang tua, peran kepala sekolah, dan peran dinas pendidikan, di mana keempat unsur ini merupakan stakeholder yang ada di sekolah. Asesmen adalah upaya untuk mengetahui kemampuan yang dimiliki, hambatan atau kesulitan yang dialami, kemudian mengetahui latar belakang mengapa hambatan kesulitan itu muncul, dan untuk mengetahui bantuan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik. Berdasarkan data hasil asesmen tersebut, kemudian dapat dibuat program pembelajaran yang tepat bagi anak. Asesmen dalam pendidikan khusus dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, asesmen berasaskan kurikulum atau asesmen akademik. Yang kedua, asesmen berasaskan perkembangan disebut dengan asesmen non-akademik. Dan yang ketiga adalah asesmen kekhususan. Teknik pelaksanaan asesmen meliputi tes, wawancara, observasi, dan analisis pekerjaan anak. Dalam suatu proses asesmen, biasanya semua teknik itu dapat digunakan untuk melengkapi data yang dibutuhkan. Tidak hanya berpatok pada satu teknik saja. Ketika ditemukan peserta didik yang memiliki perbedaan dengan peserta didik pada umumnya, baik dalam bidang akademis, non-akademis, sebaiknya stakeholder melakukan sesuatu. Stakeholder yang pertama adalah guru. Peran guru di sini adalah melakukan pendekatan persuasif terhadap peserta didik, berdiskusi dengan teman sejawat dan kepala sekolah, kemudian mengkonfirmasi kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan peserta didik dengan orang tua di rumah. Kemudian peran orang tua di sini adalah berkoordinasi dengan rumah sakit, bisa poli tumbuh kembang anak, kemudian berkonsultasi dengan dokter anak atau psikolog, dan berkoordinasi dengan sekolah khusus atau luar biasa terdekat. Kemudian peran kepala sekolah, berkoordinasi dengan sekolah khusus atau sekolah luar biasa terdekat, kemudian melapor kepada dinas pendidikan setempat, dan sekolah membuat proposal penyelenggaraan pendidikan inklusi. Untuk selanjutnya, proposal diajukan kepada Dinas Pendidikan Provinsi setelah memperoleh rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Untuk berikutnya adalah peran dari Dinas Pendidikan. Di sini, Dinas Pendidikan mempunyai peran sebagai tim verifikasi, mengkaji proposal surat yang telah ditujukan oleh pihak sekolah. Kemudian, tim verifikasi provinsi yang terdiri dari unsur Dinas Pendidikan Provinsi, perguruan tinggi, dan organisasi profesi. Kemudian, tim verifikasi mengadakan studi kelayakan kepada sekolah yang selalu mengadakan permohonan.
Kemudian Dinas Provinsi menerbitkan surat penetapan penyelenggaraan pendidikan inklusi bagi sekolah yang dinyatakan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh sekolah. Kemudian tahap identifikasi yang ketiga adalah intervensi. Layanan intervensi dimaksudkan untuk menangani hambatan belajar dan hambatan perkembangan agar peserta didik berkebutuhan khusus berkembang secara optimal. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait mind mapping anak berkebutuhan khusus pada pendidikan inklusi. Untuk kekurangannya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.